Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan keberkahan buat kita semua. Pertemuan yang melahirkan kekuatan iman dan amal soleh. Karena iman dan amal soleh itulah yang akan meneguhkan langkah kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan melahirkan amal soleh, dan amal soleh berdasarkan keimanan. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan hidayah kepada kita terus-terusan, dan kita bisa menjaga hidayah itu dengan sebaik-baiknya. Kebahagiaan kita ketika kita mampu memelihara hidayah dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang kita perlu untuk mentadaburi lebih dalam. Hadis dari Abdullah bin Umar, riwayat Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya." Ada 4 perkara, idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Jika kalian memiliki 4 perkara itu, maka segala sesuatu yang luput dari dunia tidak akan pernah mencelakakan kalian. Ketika kita mengharapkan dunia dan dunia itu tidak ada, kita tidak mendapatkan dunia itu, kadang-kadang dunia membuat kita terjerembab dalam harapan-harapan palsu. Nah, ketika ada 4 perkara ini, inilah lambang kebahagiaan kita. Inilah lambang ketenangan dan kedamaian kita. Walaupun kita tidak mendapatkan dunia, jika 4 ini ada, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Jadi, arba'un idza kunna fik fala 'alaika ma fataka minad dunya. Di antara yang 4 itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah hifdzu amanah, menjaga amanah. Jadi amanah yang diberikan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mampu menunaikan amanah, maka kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Rumah tangga itu adalah amanah. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga manakala kita bisa menunaikan amanah rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jabatan itu amanah, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan dari jabatan yang kita miliki itu ketika kita mampu menunaikan amanah di jabatan kita dengan sebaik-baiknya. Anak itu amanah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian ketika kita tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Apapun amanah yang Allah berikan kepada kita, kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah titah yang jelas buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, agar kalian menetapkannya dengan cara adil. Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Amanah-amanah yang Allah bebankan kepada kita, maka kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Salah satu amanah yang Allah berikan kepada kita adalah al-amanah fil ibadah. Amanah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah ibadah, amanah pengabdian kepada Allah, amanah ketundukan kita kepada Allah. Ulama yang lain ada yang menyebutkan amanah ibadah ini disebut dengan amanah taklif, yaitu amanah, menunaikan amanah yang dibebankan Allah kepada kita berupa ibadah kepada Allah. Namanya amanah taklif. Ada sholat, ada saum, ada zakat, ada berbuat baik kepada kedua orang tua, dan kewajiban-kewajiban kita yang lain, ya, yang merupakan amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya sholat, amanah itu. Maka kalau kita sudah bisa memelihara sholat dengan baik, kita akan mendapatkan ketenangan. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man hafadha 'alaiha", barang siapa yang menjaga sholat, kanat lahu nuran, maka dia akan mendapatkan cahaya. Wa burhanan, dan dia mendapatkan petunjuk. Wa najatan yaumal qiyamah, dan dia akan selamat pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan siapa yang tidak menjaga sholat, lam yakun lahu nurun, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Wala burhanun, dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Wala najatun, dan dia tidak akan selamat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun, dan pada hari kiamat dia akan bersama dengan Qarun. Wa Fir'aun, dia akan bersama dengan Fir'aun. Wa Haman, beserta juga dengan Haman. Wa Ubay bin Khalaf, dan dia akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ketika kita tidak bisa menunaikan amanah sholat, maka kita akan jauh dari cahaya Allah, akan jauh dari petunjuk Allah, dan kita tidak akan pernah selamat dalam kehidupan ini, di dunia dan di akhirat. Bahkan di akhirat kelak, orang-orang yang tidak menjaga amanah sholat, dia akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Sebaliknya kalau kita bisa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, di awal tadi sudah disebutkan, kita akan mendapatkan cahaya dari Allah. Kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan kita pun akan selamat pada hari kiamat. Umar bin Khattab dalam sebuah ungkapan yang mengatakan, "Man hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dinah." Barang siapa yang bisa menjaga sholat dengan sebaik-baiknya, dia sedang menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fahuwa limasiwaha adhiya. Maka siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka yang lain pun akan ia sia-siakan. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi kalau kita melihat ada orang yang lalai dalam melakukan sholat, yakinkan kalau kita lihat dari perkataan Umar bin Khattab ini, maka orang itu akan lalai dalam urusan-urusan yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi amanah yang pertama itu adalah amanah ibadah. Ada juga yang disebut dengan al-amanah fi hifdil jawarih, yaitu amanah dalam menjaga seluruh anggota tubuh kita. Ya, semua anggota tubuh kita kulluha amanat, semuanya adalah amanah. Tangan yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah.
Mulut yang Allah berikan kepada kita itu amanah. Telinga yang Allah berikan kepada kita adalah amanah. Kita gunakan seluruh indera kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mampu menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya, maka hisab yang Allah berikan kepada kita di akhirat kelak akan mudah kita temuinya. Di samping itu juga ada amanah-amanah yang berupa dalam amal kita. Amanah-amanah dalam amal perbuatan kita. Ketika kita melakukan sebuah amal, sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Demikian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila dia beramal, bekerja, ayutqinahu, dengan penuh itqan, profesional. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada amanah juga dalam jual beli kita, itu juga amanah. Amanah apapun yang Allah yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah. Amanah seorang ayah, amanah seorang istri, amanah seorang anak, amanah seorang pejabat, amanah seorang rakyat. Itu adalah amanah. Kita tunaikan dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita tenang nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, jadi kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, manakala kita bisa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis riwayat Ahmad, riwayat Bukhari dari Abi Hurairah disebutkan bahwa 3 golongan yang menjadi musuh bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang tidak menunaikan amanah. Thalathun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Wa man kuntu khasmahu khasamtuhu yaumal qiyamah. Rajulun a'ta bi thumma gadara. Wa rajulun ba'a khurran fa'akala thamanah. Wa rajulun ista'dara ajiran fastawfa minhu. Walam yu'fihi ajrahu. Jadi salah satunya apa? Ketika seseorang memperkerjakan seseorang dan dia kemudian tidak mencukupi keperluan seseorang itu. Dia sudah berlaku zalim, tidak menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan itu diantara musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, sumber kebahagiaan kita yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wasidku hadits, yaitu jujur dalam berkata. Perkataan kita mengandung kejujuran. Di dalam salah satu ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan menjadilah kalian beserta orang-orang yang jujur. Kejujuran akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Karena kejujuran merupakan sifat dari hati yang bersih. Kejujuran melahirkan kedamaian. Karena kejujuran memiliki tingkat kesadaran bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran dan kebahagiaan seperti 2 sisi mata uang yang tidak akan pernah berpisah. Jika orang pengen damai, pengen bahagia, maka jujurlah. Dan jujur itu memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kita, Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib kalian jujur. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kepada surga.
Wa ma yazalu rajulu yasduqu yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Tak henti-hentinya seseorang melakukan kejujuran dan dia bersungguh-sungguh menjaga kejujuran, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba. Hati-hati kalian dengan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan dosa itu akan membawa manusia ke dalam neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Tak henti-hentinya seseorang berlaku dusta dan dia bersungguh-sungguh dalam dustanya, maka Allah pun akan mencatat dia sebagai orang pendusta di sisinya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejujuran akan memberikan ketenangan. Malah dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan jual beli itu dengan khiyar selama penjual dan pembeli belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma. Ketika pembeli dan penjual berlaku jujur dan menjelaskan masing-masing, maka mereka akan berikan keberkahan fi bai'ihima dalam perniagaan keduanya. Wasidqu yasmulu sidq ma'allah. Di antara kejujuran itu mencakup kejujuran beserta Allah, yaitu bi ikhlasil ibadah lillah, yaitu kita ikhlas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah adalah ketika kita mampu melakukan ibadah dengan ikhlas kepada Allah. Jujur kepada manusia, kita menjaga perkataan kita menjaga janji-janji kita, dan kita menjaga seluruh yang pernah kita ungkapkan di hadapan manusia. Jujur memberikan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sumber kebahagiaan kita menurut Rasulullah adalah wa husnu khaliqah, baik akhlak. Akhlak yang baik. Jadi, kalau kita ingin bahagia, pelihara akhlak kita. Pelihara etika kita. Pelihara moral kita. Ada beberapa alasan posisi akhlak di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Kenapa baik akhlak itu merupakan sumber kebahagiaan buat seseorang, buat bangsa. Yang pertama kita lihat, inilah esensi akhlak. Karena Rasulullah SAW menjadikan akhlak itu merupakan dakwah utama diutusnya beliau. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Misi utama Rasulullah diutus ke dunia itu adalah menyempurnakan akhlak. Akhlak merupakan cerminan dari ibadah dan akidah yang dimiliki seseorang. Akidah dan ibadah tercermin dalam akhlak. Maka kita lihat dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah, ada orang yang sholat malamnya setiap malam dilakukan. Sedekahnya tak pernah ditinggalkan. Amal-amal yang lain pun dia khusyuk melakukan. Tapi dia menyakiti hati tetangganya. Rasulullah mengatakan, hiya min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Karena dia, wanita itu, tidak menjaga akhlak. Maka misi utama Rasulullah diutus ke dunia itu, menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ta'zimul Islam li husnil khuluq. Keagungan Islam itu karena baik akhlak. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang yang baik, seseorang yang menjaga keagungan Islam, itu dikarenakan dia menjaga akhlaknya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Ma min syai'in athqal fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat nanti di timbangan pada hari kiamat selain dari husnul khuluq, baik akhlak. Malah Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, apa yang membuat manusia banyak masuk ke dalam surga? Rasulullah menyebutkan, taqwa Allah wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan baik akhlak. Orang yang banyak masuk ke dalam surga dikarenakan orang itu memelihara ketakwaan dan memelihara akhlaknya. Yang nomor 3, alasan kenapa akhlak itu merupakan sumber kebahagiaan. Annaha min asbabil mawaddah wa inha'il adawah. Bahwa akhlak itu merupakan sebab-sebab cinta. Ya. Cinta bermula dari akhlak, wa inha'il adawah, dan akhlak itu bisa menghentikan permusuhan. Akhlak yang membuat orang rindu untuk bertemu, untuk memaafkan. Akhlak yang membuat orang ingin berjabat tangan. Akhlaklah yang membuat kita untuk bersenyum. Akhlaklah yang menentukan langkah kita untuk memberikan kasih sayang dan bantuan buat orang lain. Kemudian, yang nomor 5, kenapa akhlak menjadi sumber kebahagiaan? Innal khuluq afdal jamalin. Bahwa akhlak itu merupakan kecantikan, keindahan yang paling utama. Keindahan itu ada 2, Bapak Ibu sekalian. Ada disebut dengan jamal hissi, keindahan bersifat fisik, dan yang kedua jamal maknawi, yaitu keindahan dalam sifat maknawi. Kalau keindahan dalam bentuk fisik, orang cantik, orang ganteng, pakaiannya indah, perhiasannya mewah, kendaraannya bagus. Bahkan dia punya kedudukan dan posisi, dia dihormati orang lain karena kedudukannya. Itulah keindahan yang bersifat fisik, hissiyah. Tapi ada juga yang disebut dengan keindahan jamal ma'nawiyah, yaitu akhlak yang baik, kecerdasan, ilmu, adab, sopan santun. Itulah merupakan keindahan ma'nawiyah. Dan mudah-mudahan kita memiliki akhlak yang baik. Ternyata tidak ada orang yang paling dekat dengan Rasulullah di akhirat kelak, kecuali orang-orang yang akhlaknya baik. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah di surga nanti adalah orang-orang yang paling dekat, yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis sahih disebutkan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempat duduknya di akhirat kelak denganku adalah ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Demikian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik sehingga kita bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa dekat dengan junjungan kita, Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga akhlak kita. Akhlak kepada Allah. Akhlak kepada orang tua kita. Akhlak kepada sahabat-sahabat kita. Akhlak kepada guru-guru kita. Akhlak kepada kawan-kawan kita. Akhlak pada teman sejawat kita. Yang terakhir, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber kebahagiaan buat kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa'iffatun fi tu'mah, yaitu ifah dalam makanan.
makanan yang kita konsumsi, fasilitas yang kita gunakan, yakinkan dalam hidup kita itu harus halal. Kehalalan memberikan kebahagiaan. Sedikit pun jangan pernah bercampur dengan yang haram. Malah yang syubhat pun jangan pernah ada. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, innal halala bayyinun wal haram bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan haram itu sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, dan di antara keduanya ada yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, dan kebanyakan manusia tidak mengetahui yang syubhat itu. Faman ittaqa syubuhat istabra alidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindarkan diri dari syubhat, maka dia telah memelihara agamanya dan dia memelihara kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat, kata Rasulullah, dan barang siapa yang terjerembab di dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka dia telah terjerembab dalam yang haram. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh fasilitas yang kita gunakan, makanan yang kita konsumsi, merupakan sesuatu yang halal. Halalan thayyiban. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, kullu lahmin nabata min suhtin, fannaru awla bihi. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih utama. Jadi kalau kita membawa gaji penghasilan yang haram untuk anak-anak kita, untuk istri kita, sama dengan kita sedang memberikan neraka untuk mereka. Jangan pernah kita lakukan itu. Sadari oleh kita bahwa harta yang kita miliki akan berakibat berat di akhirat kelak. Kita masih ingat ada seorang yang berdoa dengan khusyuknya. Itu disebutkan oleh Rasulullah. Yutilus safar. Orang itu sudah bepergian jauh. Ash'atha azwara. Rambutnya kusut masai. Penampilannya sudah lusuh. Yamuddu yadaihi ilas sama. Kemudian orang itu mengangkat tangannya ke atas langit. Sambil berdoa. Ya Rabb, Ya Rabb. Dia khusyuk berdoa. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, kata Rasulullah. Tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dipersiapkan untuk yang haram. Dijamu dengan yang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya akan diijabah jika dia melakukan hal seperti itu? Kehusuhan dalam berdoa tidak ada artinya di hadapan Allah ketika makanan kita, minuman kita, fasilitas kita dari hal-hal yang haram. Kehusuhan ibadah tidak lagi berguna manakala fasilitas yang kita gunakan dalam ibadah itu berasal dari harta yang haram. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini memberikan kebaikan untuk kita semua. 4 hal yang membuat kita bahagia, kata Rasulullah. Dunia tidak akan mencelakakan kita. Yang pertama adalah hifdzu amanah. Jagalah amanah dengan sebaik-baiknya. Wasidqu hadits. Jagalah kejujuran dalam berkata. Wa husnu khaliqah. Jagalah kebaikan akhlak. Wa iffatun fi tu'mah. Dan jagalah kebersihan makanan kita. Iffah dalam makanan hanya hal-hal yang halalan thayyiban yang kita konsumsi. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan dan kebahagiaan buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.